3, 2, 1, go! Bahagia dunia akhirat sing entengan tulung liyan yo le wong iso ojo perhitungan perhitungan ojo ngarep balasan. Kalau orang lain yang kamu bantu kok gak ngerti membalas budi, gak usah ngarep. Allah gak sare, Tuhan gak tidur. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Betul? Bu, kadang tonggo modern saiki aneh-aneh macam-macam. Kalau tonggo pepet pager, diteri jajan sak piring. Wis gak matur nuwun piring malah gak dibareng-bareng. Apa itu? Tiangnya ngedugi. Ya Allah, kudungnya rupane Kalau orang lain gak ada nolong kamu, gak usah ngarep. Allah gak sare. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong anak putumu. Yakin? Sembunyi kok gak yakin? Yakin? Bukan yakin kalau dari dengan hati ya. Karena ternyata ini bukan janji bapak saya, tapi janji Allah Ta'ala. Wa amman aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Maka barang siapa Surabaya gelem memberi, berbagi, berkontribusi dengan apa saja karena takwa, bukan karena siapa atau ngarep balasan apa-apa. Yang kedua, sedekah, yakin akan adanya balasan dari Allah, nggak usah ngarep dari dia. Balasan dari Allah bukan barang, bukan uang, tetapi al-husna. Bersama al-husna, kebaikan, keberkahan. Bentuknya bahasa yastiruhu bil yusra. Saat keliberi hidupmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam saya cerita Pak Effendi, jadi petugas kebersihan di sini membuktikan tentang ayat ini, tak dengarkan saja. Ya, di sini lebih berkah. Nek ongkone gak banyak, tetapi cukup memulahkan itu. Kadang suami gaji gak seberapa, tapi belalah istrinya itu salihah, qanaah, neriman. Pasti seperti ibu-ibu di belakang itu kan wajahnya wajah-wajah qanaah, neriman. Kelihatan dari sini diberi belanja suami 100.000 sedino legane gak karu-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik maksudnya ditunggali ya sewu bapak-bapak itu neriman atau ceromohan ini beda-beda Islam apa-apa ya. Kadang ayah gaji gak seberapa tadi, tapi belalah anak itu pinter-pinter ya, nggak sakit-sakitan, nggak yang besok-ganyang ya, nggak bodoh ya, apalagi Quran gampang, sekolah gampang, kuliah gampang, boleh kerja gampang, jujur sembunyi gampang-gampang aja loh ya. Ada teman saya ganteng gede gagah dur ya, HP itu kalau pulsa nih kabeh pitonya L5 liku laki-laki yang tak laku-laku. Artinya jodoh itu gampang-gampang betul. Bu, Bapak, saya praktekkan semampu saya nasihat orang tua tadi. Ada orang datang ke rumah minta nasihat, tak nasihati. Ada orang utang tak utangi. Ada orang tak tolong tak tulungi. Ada orang utang tak utangi. Gak punya uang ya tak semayani. Enteng-entengan. Alhamdulillah hidup saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak non alhamdulillah sudah sold out, sudah paling kabeh Islam kabeh kita sak ono makan kabeh. Alhamdulillah karir saya dimudahkan oleh Allah
resepnya entengan ulung lihat. Ini khususnya muda-muda yang masih karyawan bekerja. Resep saya dari karyawan gaji 152.000 ya, menjadi direktur utama di 5 perusahaan. Resepnya entengan ulung lihat. Ketika saya teknisi elektrik gaji 150.000 tahun 88, saya entengan bantu mekanik ketika ada kesulitan tanpa diminta. Gak lama naik kepala bagian teknik karena saya menguasai 2 hal, betul? Di kapal teknik ketika lomba saya bantu bagian produksi tanpa diminta. Gak lama naik manajer produksi. Saya sering berikan masukan-masukan tentang penghematan keuangan tanpa diminta di rapat-rapat umum. Naik lagi direktur operasional. Ketika Jawa Pos ditak jarak jauh harus relokasi mesin ke luar Jawa, saya bantu bongkar pasang mesin. Kalau pakai tenaga asing, saya Pak Helmi kenal asing tapi juga itu 60 juta pakai saya gratis untuk edit Manado, Balikpapan, Riau. Saya pasang mesin ya, masih teknisi. Gak lama naik direktur utama Temrina. Umur saya baru 31 tahun. Meskipun sudah direm, saya tetap ngomong besok pesantren entengan belum melihat. Nah, di Prima yang di Mengadresik Rugundi itu saya bantu memasarkan pemilu tahun 2004. Diminta lagi naik rangkap direktur utama Temrina, Adi Prima pabrik kertas, direktur utama Powertech, direktur utama JPD. Umur saya 41 tahun. Kecepatan 51 tahun pensiun semuanya. Jadi sekarang ketua RT resepnya entengan dulu lihat ya, ayatnya Pak Amman atau Tekano ya, jelas. Baik, berikutnya adalah sabar. Itu resep bahagia. Ibu, bapak, sabar itu bukan harus hidup. Nek terus duduk, pusing harus duduk. Sabar itu adalah bersama Allah menghadapi masalah kehidupan. Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari penulis buku Al-Hikam berpesan, kalau panjenengan menerima musibah, ujian berat dari Allah, jangan seperti anjing. Biasa anjing itu dilempar tulang oleh tuannya, begitu anjing lari kemana? Anjing lari kemana, Bapak? Ke rebutan tulang sampai lupa kepada tuan yang melemparnya, betul? Kita manusia bukan anjing. Kalau Allah memberikan cobaan, musibah, ya, maka jangan menghadapi masalah itu sendiri, apalagi dengan kesombongan atau budi. Lalu bagaimana? Mendekatlah kepada Allah. Bahasa sak mangke DPDP. You know DPDP? Tahu ya? Taqarrub ilallah. Nek poso wadai DPD. Sekarang Saban ini persiapan. Yuk, ya, pemanasan untuk banyak DP, banyak sedekah, sholatnya, tadarusnya, apalagi ya, membantunya. Lalu mintalah kekuatan dari Allah, la haula wala quwwata illa billah. Lalu bersama Allah hadapilah masalah, bersama Allah hadapi musibah. Itulah makna innallaha ma'as-sabirin. Itulah makna wa basyyiris sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itulah makna berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar bersama Allah hadapi masalah itu wajahnya gembira, bahagia. Orang mencukup manu nekoyo biru. Itu ciri orang beriman. Apapun. Karena bersama Allah berbasyiris sabirin. Ramino pesan orang tua kita, nah, urip sepisan keberanian, ojo ngamukan, ojo marahan, ojo uring-uringan. Sing sapa gelem ngamukan biasane ugal disikat.
Udah terbukti kuburan. Survei membuktikan laki-laki harapan hidup lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata survei laki-laki Indonesia umurnya 65 tahun, wanita tembus 75 tahun. Nggak percaya, di rumah ibu mertua saya di Setulan depan Masjid Syariah itu hampir 1 kilometer kanan kiri rondo, tapi waktu itu kemana suaminya berangkat duluan. Kenapa rata-rata laki-laki mati duluan? Satu, karena marahan, suka ngaman, emosian, betul. Yang kedua, karena laki-laki terlalu sering diomeli sama istri. Cepat mati. Waktu kalau ngomel dengan suami jangan dihabis-habiskan hari ini. Pesan televisi to be continue for tomorrow, supaya bapak umurnya hati-hati. Hakim berpendapat kalau orang hidup di era ini kok masih ngamukan, orang mukmin kok ngamukan, gak sabar, pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapi. Betul? Mungkin anak-anaknya boleh menjadi halal, untuk beribadah istiqomah, anaknya ya ngerti kayak begitu, gak nambah ilmu. Ya, diundang pengajian gak teko merasa konsumsi gitu ya, bukan ilmu ya. Itu biasanya ngamuk kata akhir. Lanjut, untuk bisa syukur dan sabar, resep yang ketiga adalah sederhana sama. Bapak Ibu, dengan sederhana maka panjenengan akan mudah bersyukur dan bersabar. Kok bisa? Ya, kalau orang sederhana biasa tirakat kados to puasa itu mesti gampang untuk sabar, betul? Biasa menderita, ya. Tapi gimana sederhana bisa mudah bersyukur? Narasinya kados makanan. Ibu, ada teh panas manis diminum pas buka puasa, enak atau enak tenang? Enak tenang. Setuju? Teh panas manis sama diminum setelah minum madu, rasanya gimana? Gambar, gak ngalor, gak ngidul, paribasa mengatakan kehidupan. Kalau panjenengan biasa tirakat sebagai spirit puasa, bahasa yang lain sederhana, maka ya seluruh kehidupan nikmat yang luar biasa seperti teh panas ketika buka puasa. Sebaliknya, ketika hidup panjenengan gak pernah tirakat, gak pernah poso, alias umbaran, umbaran. Besok udara diumbar sakarpe nafsune diri. Kados to minum madu dikai teh yo gak enak, kopi yo gak enak, ngopo gak enak. Ono teh teko iki teh rasane jarang. Ada yang begitu? Gak bisa menikmati, gak bisa bersyukur menikmati, betul? Karena umbaran. Satu, ya, itulah maka sederhana modal untuk bisa bersyukur dan bersabar. Yang kedua, dengan sederhana sebetulnya serepot semahal apapun harga-harga barang ini cukup untuk hidup kalau panjenengan sederhana. Janji Allah, bukan janji saya. Wa annahu wa aghna wa aqna. An-Najm ayat 48. Dialah Tuhanmu yang memberikan rezeki kepadamu dan mencukupkanmu. Ada jaminan dari Allah, ibu bapak, rezeki yang Allah berikan kepada panjenengan entah lewat suami atau lewat anak-anak, saat temennya cukup untuk hidup
meskipun belum tentu cukup kalau membiayai gaya hidup. Pramila, kalau di rumah di era krisis ini banyak percekcokan, pertengkaran, perselisihan. Ingat hukum Newton waktu SMP, gesekan berbanding lurus dengan gaya-gaya. Masih ingat? Kok gitu? Kita orang tidak bisa, saya hilangi. Gesekan berbanding lurus dengan gaya-gaya. Kalau di rumah banyak gesekan, banyak pertengkaran, mungkin uripmu kakean. Gaya penampilan, pola makan, pola pergaulan, nomor 4 kakean pola. Nah, kakean pola itu membuat hidup serba tidak cukup. Setuju? Ibu saya berpesan, nah, urip iku sak temene sederhana, sehingga rumput ditolak pikiran. Betul. Nah, urip iku sak temene murah, sehingga larang itu gengsi. Betul. Di rumah kalau nggak masak saya beli pecel, kemudian kan mati pecel. 6.000 7.000 sudah dapat tempe, dapat penyet. Di situ ada usus, ada jeruan, nggak berani ngambil karena kolesterol. Betul. Daging ya gak tau pengen berbau selilitan. Terakhir ono telur empuk ya gak berani ngambil berbau biduran. Ya mesti dibawa pulang. Maam berdua sama istri sudah kekenyangan. Berarti satu orang berapa? Telurnya murah atau murah? Murah. Sehari larang ngomong. Saya ketahui belum dapat minum. Betul. Pertanyaannya, saya dapat ngomong Yoso. Setuju? Hidup. Nek gaya hidup gak cukup. Kalau hidup insya Allah cukup. Nah, karena sederhana ini bukan hard skill, soft skill, harus dilatih. Termasuk anggota keluarga kita. Nggak bisa diceramai, masuk lagi gede sederhana ya. Bisa begitu? Nggak bisa. Siapa yang pengen anaknya tahan banting? Angkat tangan. Semuanya tahu resep supaya anak tahan banting? Dibanting. Tahu? Dibanting. Karena itu soft skill, itu how to do. Ya, dibanting supaya tahan banting. Gak bisa ceramah kuliah how to belajar tentang, ya itu gak bisa. Nah, besok nek gede tahan banting ya bisa. Kalau bisa saya belajar depan-depannya. Enggak. Sederhana itu jadi dan harus dilatih oleh staff. Nah, di rumah anak-anak saya berikan ketegasan. Nah, masalah ibumu itu statusnya enak atau enak tenang. Cocok di maam, gak cocok gak usah nyocok. Kalau kamu nyocok, kamu itu tidak hanya menghina Allah, kamu menghina ibumu. Dan isu subuh bisa-bisa olah-olah, umbah-umbah, ya, usah-usah. Karena membentuk aja nyocok. Resikonya bapaknya gak boleh nyocok. Alhamdulillah saya jadi kalau makan itu sederhana Bapak Ibu. Saya kalau makan paling senang itu sayur lodeh terel, ya, tempe goreng sambal terasi, jangan lupa ikan asin. Nah, itu potong 3, ambil 1 aja nggak beri nambah berkombinasi ya kan. Potongan berikutnya dendang terel, waduh itu mantap, betul. Tidak ada kolesterol asal tidak dicek di laboratorium. Setuju? Terakhir, sederhana itu tidak hanya syukur, sabar, dan terakhir sehat. Banyak sekarang penyakit stroke tidak hanya milik orang tua, keluarga muda banyak yang stroke. Tahu penyebabnya? Karena perbedaan tajam antara stroke belanja dibanding dengan stroke gaji. Stroke teman-teman pas jam 5.45. Jadi untuk syukur, sabar, konsepnya sederhana, betul. Dan itu fondasi hidup bahagia dalam buku The Seven Laws of Happiness.
ikhlas, syukur, sabar, sederhana. Setuju? Terakhir Bapak Ibu, kalau ada kata yang kasar yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum ya, orang Surabaya dari Tangerang, tapi kata orang Magetan, kasar-kasar parut itu manfaati, dengan halus-halus lumut terkadang malah melekseti, tapi kasar-kasar janggut kata para istri ngangani. Nek izin no, nek tuwe rodo ginani. Waalaikumsalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.